Salam. Woi, salam Pak Dani. Oh, masih puji syukur. Kita disalam itu kita harus balas salam, Pak. Ya. Iya, harus. Iya. Ya Pak Dani, apa Kan kabar? udah lama. Alhamdulillah. Pak Bambang, saya izin turun ya. Saya izin turun ya. Iya, Lama turunnya kita nggak jumpa Pak Dani ya. turunnya pakai tangga. Ini Pak Agis nih, Terima Pak Pendeta kasih nih kan. Pak Bambang dan semuanya. Oh iya, Shalom. betul. Agis kayak Tidak ini. berubah. Kenapa? Oh, ya. Tidak Iya, berubah, oke, Pak. oke. Pak Dani. Lama. Ya, kotanya ada yang nama hampir sama gitu loh. Oh, Pak nggak Pendeta. boleh pakai nama ini. Saya gugat itu nanti. Oh. Nanti Pak Bom tuh digugat dengan Pak Bom nanti. Oh ya, Pak Pendeta. Saya mau nanya, boleh nggak Pak Pendeta? Ya boleh lah. Nanya aja kalau nggak boleh. Pasti saya jawab. Ini, iya, kita yang real aja ya kan, yang relax. Nah, yang dinyanyikan teman-teman, ya termasuk Pak Bom, Pak Modokai, Pak Iktius, Pak Pendeta, nyanyi ataupun lagu-lagu itu, apakah ada yang diajarkan oleh Yesus atau tidak itu Pak Pendeta? Apakah Yesus mengajarkan lagu-lagu atau nyanyi-nyanyian itu atau tidak? Itu aja. Makasih. Ya. Siapa ini yang jawab nih, Pak Bobo? Ada yang mau jawab? Dan Dani Silakan, Pak. tanya siapa? Dani tanya siapa? Tanya Pak Iktus. Tanya. Ya, kami ini orang Kristen atau pengikut Kristus ya Pak Dani. Itu menyanyi itu sebagai ungkapan syukur bahwa kami ini sudah diselamatkan. Kami sudah ditebus dengan harga yang mahal, ya, kasihnya yang dicurahkan kepada kehidupan kami itu yang membuat kami bersyukur. Oleh sebab itu kami memuji, kami memuliakan Tuhan. Dan setiap syair yang kami nyanyikan, itu adalah ada syair yang namanya pengagungan. Ada syair yang namanya ucapan syukur. Ada syair yang namanya firman yang kami sampaikan melalui lagu. Ya, biar melalui pujian itu banyak orang bisa merasakan apa yang kami rasakan. Yesus tidak pernah mengajarkan kamu harus menyanyi begini, harus menyanyi begitu, tidak. Kita tidak perlu letterlek harus apa yang Yesus ajarkan saya harus begini, Yesus lakukan saya harus begini. Bukan seperti itu kita memaknainya. Ya, lanjut Pak Dani. Ya, saya tambah. Ya, silakan Pak. Pak Bomo mau tambah apa saya? Bukan mau tambah, mau jelaskan banyak. Oh, mau jelaskan. Ya. Oke. Silakan. Pak Dani, kalau urusan ini urusannya Pak Bom, kenapa tidak tanya tadi? Orang Kristen tujuannya ada 3. Ya, tujuannya orang Kristen itu sebentar saya ambil kue dulu. Pak Dani, mau makan sukun nggak? Jadi gini Pak Dani. Saya ada, Pak Bom, goreng sukun itu ada.
Dia Oh, teman-teman tapi goreng sukun, sukun. sukun dari Papua Barat lebih enak karena gurih. Dia mengandung tanah karang. Iya. Tujuan orang Kristen itu ada 3. Tujuan ibadah. Yang pertama adalah puji-pujian, doa, dan baca firman. Oke? Ada nih paham? Puji-pujian, doa, dan baca firman Tuhan. Kedua 3 ini, tujuannya itu ada 3 juga. Mendekatkan diri pertama kepada Tuhan, dalam Yesaya 46 ayat 16, kemudian konsentrasi. Nah, konsentrasi memusatkan hati dan pikiran kepada Tuhan biar tidak terganggu, dalam Kisah para Rasul 6 ayat 4, terus kewajiban setiap umat anak-anak Tuhan, umat manusia. Kewajiban dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Nah, kemudian di mana orang Kristen beribadah itu dengan penuh keagungan, dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Dan terus di manakah Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya nyanyi? Ada. Ajarkan murid-muridnya pertama adalah mengasihi sesama manusia dalam Yohanes 13 ayat 34. Kemudian mengikuti firman dalam Yohanes 8 ayat 51. Makanya kita harus membaca firman Tuhan. Yang ketiga adalah Yang ketiga adalah Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa dalam Matius 6 ayat 9 sampai ke 14, hal berdoa. Yang kelima, ajar kita menyanyi puji-pujian. Ada di dalam Matius 26. Sebentar, saya kasih letter light dulu ya. Pada ini kan kita letter light. Matius 26. Ayat 30. Ya. Nah ini, oke. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dan kenapa sampai orang Kristen bernyanyi? Karena Yesus adalah firman Tuhan. Untuk itu Raja Daud, Musa dalam Keluaran 15 ayat 20. Musa pun menyanyikan lagu-lagu pujian. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka menyanyi-menyanyi memuji nama Tuhan. Dan kemudian Yesus pun bawa murid-muridnya, mereka belajar, mereka menyanyi. Kemudian Daud juga menyanyi, mengungkapkan syukur, nyanyian mazmur, puji-pujian. Dan lagu apa yang mereka nyanyikan? Kita buka dalam Wahyu. Kita buka dalam Wahyu 15. Lengkap Pak ini Pak Dani kalau kita tenang aja. Wahyu 15 ayat yang ketiga. Perhatikan ini. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Jadi Pak Dani, orang Kristen menyanyikan lagu ini. Sebentar, Pak Ignatius tolong menyanyi nada G. Besar dan ajaib. Saya belum bisa menyanyi, sabar loh. Sabar. Pak Dani, kita orang Kristen harus bermazmur, bernyanyi. Sesuai dalam Efesus 5 ayat 19 hingga itu 20. Kalau ini jurusannya Pak Bombo, tenang aja. Kalau Pak Bombo cepat, apalagi masih ada cemilan-cemilan begini, lancar. Mana-mana paling mulai ke cemilan lagi, mantap. Nah ini, oke. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam bermazmur itu bernyanyi, puji-pujian. Hidung puji-pujian, berarti lagu-lagu kita menyanyikan. Dan nyanyian rohani, haleluya. Dan kemudian bernyanyi dan bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa. Ayat ke-20, ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Nyanyi. Besar dan ajaiblah karyamu. Nyanyi semua. Haleluya. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Yes, luar biasa. Ada ini sudah jelas ya. Yesus mengajarkan nyanyi ya. Saya tambah dikit, Pak. Saya tambah dikit. Pak Bobom. Saya tambah dikit. Siap. Pada saat Raja Daud ya mempersiapkan pembangunan Bait Elohim, dia mengatur semuanya mulai dari 4.000 orang Lewi yang akan memuji Yehua atau Yahweh melalui musik. Ya, ini luar biasa, terdapat dalam 1 Tawarik 23 ayat 5. Saya bacakan ya. 1 Tawarik 23 ayat 5. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Ya, Mazmur 150 juga luar biasa itu. Ya, kalau mau dibacakan Mazmur 150 itu, di mana semua itu Tuhan katakan, yang saya baca 150 ya, Pak Bambam ya. Judulnya itu Haleluya. Haleluya. Pujilah Elohim dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap dan yang berdentang, dan pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya. Diagungkan setiap lidah, Amin. suku bangsa, kaum dan bahasa, memberikan glory, memberikan hormat, Pujian beri pujian bagi anak domba. Amin. Haleluya. Oke, boleh saya pertegas, Pak Bambam? Boleh. Yang saya maksudkan adalah Yesus ya, bukan Musa, Daud, ataupun siapa. Saya tadi membatasinya dengan Tadi itu Matius. Ya ampun, tadi Matius itu. Matius itu siapa bicara? Sebentar dulu Pak Bambam. Tenang aja dulu Pak Bambam. Jadi maksud saya begini. Pak Lobo itu mic-nya Pak Lobo. Ya, terima kasih Pak Morokai. Kenapa saya tanyakan? Karena saya belum menemukan lagu ataupun syair yang disampaikan oleh Yesus. Apa syair-syair atau lagu yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya ataupun kepada umatnya? Kalau memang ada, otomatis lirik lagunya, isi kandungnya kan ada. Saya belum menemukan ya, mohon maaf. Ada Pak, ada. Saya nyanyikan mau. Silakan. Oke. Silakan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu syairnya Pak. Di bumi seperti di surga. Nah, itu syair atau apa namanya, penyampaian berita. Jadi begini Bang. Jadi begini Bang Dani ya. Jadi
Jadi begini Bang Dani, yang namanya kalau di Alkitab sudah mengatakan puji-pujian, itu artinya bermazmur. Itu yang diambil dari ayat-ayat kitab suci. Ya, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Itu. Jadi kata-katanya itu semua diambil dari kitab suci. Nah, ketika Yesus itu juga ketika dia mengajar dan sebagainya kan mengutip-ngutip perjanjian lama. Nah, di Mazmur 22 ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan bertatah di atas puji-pujian. Nah, puji-pujian itu di Mazmur. Jadi semua diambil dari kata-kata kitab suci, Bang Dani. Yang penting puji-pujian, jangan rayu-rayuan. Nah, itu nggak boleh. Iya, terima kasih. Yang penting saya sudah menanyakan kalau memang ucapan Yesus itu juga bisa dijadikan lagu, dijadikan syair, ya nggak masalah, itu kan hak teman-teman. Cuman saya hanya tadi menanyakan itu, apakah ada yang dicontohkan oleh Yesus, itu aja sebenarnya. Terima kasih kawan-kawan semua. Sebentar. Lanjut. Pak Bombo. Halo, Bu Aure. Ya. Pak Itus. Ya, halo. Selamat siang, Pak Dani. Selamat sore, Bu Aure. Ya, terima kasih Pak Bombom, Pak Kasih, Pak King David dan kawan-kawan sudah menjelaskan tadi ya. Perlu diketahui bahwa esensinya itu Tuhan mana yang kita sembah, ya, Tuhan benar mana yang kita sembah. Dua, sama halnya seperti ketika Sang Bimbo, ya. Ketika Sang Bimbo dia menciptakan lagu, memuliakan Tuhannya, seperti itu ya Pak Dan ya. Sama ketika penyanyi-penyanyi Muslim atau ketika para ibu-ibu pengajian, mereka melantunkan puji-pujian, baik itu dalam musik rebana atau apapun itu untuk memuji kayak misalnya sallallahu alaihi wasallam gitu kan, sallallahu alaihi Muhammad gitu ya Pak Dani ya, gitu kan, itu ada lagunya juga gitu. Jadi ada, saya rasa esensi kan ada tuntunan itu kan sebentar Pak Dani, saya belum selesai. Sebenarnya esensi yang perlu diketahui bahwa ini pandangan saya pribadi ya, terlepas dari mengenai puji-pujian gitu, bahwa memang hanya Dia yang harus dimuliakan gitu ya. Kita bersyukur gitu. Bersyukur itu banyak hal gitu. Bisa melalui cara apa saja bisa. Bersyukur itu misalnya kita nyanyi, bermazmur itu ya, seperti Raja Daud juga. Bersyukur itu banyak hal, misalnya for today kita masih bisa bangun, masih bisa melihat, masih bisa bernafas, masih bisa diberikan makanan yang ada. Itu banyak hal pada nih. Tapi yang lebih esensi lagi, yang lebih dalam lagi itu ada mengenai Tuhan yang mana, Tuhan yang kamu sembah. Itu kalau saya. Tuhan yang mana, Lord mana yang disembah. Itu. Jadi kalau masalah puji-pujian, jangan, mohon maaf, mungkin jika sekiranya ada orang-orang Muslim, orang Kristen nyanyi-nyanyi, ya memang ada ayatnya, ya. Dan bukan itu esensinya. Esensinya memang Dia yang harus dimuliakan dan bersyukur sebenarnya, gitu. Tahlilan juga sama, itu nyanyi-nyanyian, puji-pujian, dan kita orang pengikut Kristus tidak menyalahkan itu ya Pak Dani ya. Saya skak mati sudah ya. Ibu Abre. Saya skak mati Pak Dani ya. Saya skak mati langsung. Silakan Om. Dani, saya lagi enak-enak makan sukun. Bertanya terus. Saya skak tahu ya. Di mana Yesus mengajar menyanyi? Yesus justru melarang kalau orang melarang orang tidak boleh menyanyi. Mau lihat ayatnya? Yesus marah kalau orang tidak boleh menyanyi? Inilah satu-satunya nubuatan lagi. Ada nubuatannya. Nah, ini. Matius 21 ayat 16.
Pak Dhani lihat ya, yang hitam dulu aku baca. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau, saya baca dari ayat atas boleh enak. Nah ini, lihat ini. Ini orang-orang imam melarang anak-anak menyanyi. Tetapi ketika imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Hati mereka sangat jengkel. Yang jengkel siapa? Ahli-ahli Taurat. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Langsung kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian? Harus menyanyi. Dalam bait Allah, dalam rumah Allah, harus menyanyi puji-pujian. Itu ada dalam Mazmur 8 ayat 3. Saya mau kasih lihat. Nanti di copy lagi, diambil Pak Bobo kan ada menantang 50 di kitab Mazmur, nanti dikurangi 189 49 Pak Bobo ya. Jangan. Itu perbuatan. Jangan. Ya, oke? Pak Dhani udah paham ya? Jangan. Itu sudah ilmu saya. Jangan, saya tidak mau buatan itu. Nah, udah. Jadi begitu ya, Pak Dhani. Udah jelas banget ya. Nah, udah jelas ya. Tuhan Yesus justru harus orang menyanyi dalam bait Allah. Nyanyi lanjut. Oke, haleluya. Di tempat yang tinggi, Hosana, Hosana, di hati yang suci. Yes, haleluya. Luar biasa. Puji-pujian itu penting. Ada lagu yang mereka curi juga. Karena tidak ada kata Yesusnya, maka diambil lagunya. Apa itu? Ada lagunya. Mau tahu Pak Dhani lagunya? Iya, boleh Pak. Langsung Pak. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Amin. Oh Tuhan, mohon ampun atas segala dosa selama ini. Aku tak berdoamu. Amin. Penuhi kewajibanku, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, sempatkanlah aku bertobat hidup ini. Amin. Haleluya. Sebelum tutup usia, kembali padamu. Haleluya. Lagu diambil Pak. Jadi penciptanya juga datang. Mohon maaf ya kawan-kawan. Itu kalau lagu-lagu yang disampaikan barusan ya, apakah diambil atau tidak, itu lagu itu kalau di dalam masjid kami dilarang untuk melantunkannya. Maka di dalam masjid sebagai tempat rumah ibadah ya, sebagai rumah ibadah, kami hanya diizinkan ada pagarnya, ada syaratnya. Yang boleh itu salawat dengan membaca Al-Quran dan memberikan tausiah. Kalau lagu tadi, walaupun kesannya seakan-akan memuji Tuhan, tetapi dilarang Pak, kalau di dalam masjid untuk dilantunkan. Itu bedanya. Makanya bisa membedakan mana ini selawat, mana ini tidak. Jadi pembatasnya adalah rumah ibadah. Kalau rumah ibadah itu misalnya lagu yang Bapak bawakan tadi masuk ke dalam masjid, itu pasti dilarang. Tapi masa Tuhan terbatas sih Pak melihat hati? Esensinya kan adalah Tuhan yang melihat isi hati Pak.
Pak Bombom mau kasih komen sedikit Pak Bombom, boleh nggak? Silakan, Pak Bombom. Hanya menyampaikan. Lanjut. Saya kasih kok sebentar ya. Jadi gini, Pak Dani dan teman-teman semua, Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah tahu kebutuhan jiwa kita. Janji Tuhan seperti yang kemarin tema kita, doa Bapa kami. Yesus mengajarkan kehendak Bapa itu adalah di bumi ini adalah seperti di sorga, yaitu damai sejahtera. Salah satu bentuk untuk mendapat damai sejahtera adalah memuji Tuhan melalui lagu pujian, baik dalam keluh kesah, dalam ucapan syukur. Maka jika orang sungguh-sungguh memuji Tuhan dalam hal apapun, maka hatinya dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan. Sehingga sehendaknya di gereja, dimanapun, di rumah, di tengah jalan, di mobil, pujilah jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jiwa kita itu harus memuji Tuhan sehingga kita penuh damai sejahtera dari Tuhan. Itu Pak Dani, fungsinya itu Tuhan membuat suatu perintah adalah untuk kebutuhan kita sendiri, untuk membuat kita penuh damai sejahtera. Orang penuh bernyanyi memuji Tuhan, ya orang tadinya banyak apalah persoalan hidup, pasti ada ketenangan, ada kedamaian jika betul-betul memuji Tuhan. Itu seperti itu Pak, yang saya rasakan, yang saya alami, yang saya dapat. Terima kasih, salam. Salam. Pak Bombom, Ya. Nina request lagu Indah Rencanamu Tuhan. Siap. Indah rencanamu Tuhan. Mantap. Silakan lanjut. Kurang apa Limbong ya? Main D, Pak. Akhirnya kurang apa? Kenapa? D. Delta. Indah rencanamu Di dalam hidupku walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu. Dulu ku tak tahu Tuhan, Berat ku rasakan. berat rasakan, Hati menderita. hati menderita, Dan ku tak berdaya dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan Indah rencanamu, tapi ku mengerti. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat. Kini ku melihat
merasakan indah rencanamu. Amin. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Harus agak cepat sedikit, harus agak cepat. Haleluya. Dia sorot tapi dia baku ikut. Walau tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi berhenti sekarang, kau tolong padaku, ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Luar biasa. Oke. Siap. Lanjut. Bu Aubrey sekarang nyumbangkan suaranya, Bu Aubrey, biar Bu Aubrey sendiri. Ayo. Ya, Bu Aubrey, banyak minta nih, Bu Aubrey nyanyi. Katanya Bu Aubrey nyanyi yang biar gitu. Suaranya mantap Pak Bob. Kemarin lagu ulang tahun bagus itu. Ya, happy birthday pada Ani. Ibu Abre nyanyi apa? Ibu Abre, nanti itu liriknya. Atau ya, ayo Bu Abre. Kalau enggak saya Bu Abre nyumbang lagu. Tadi yang apa yang dinyanyiin Ibu tadi apa ya? Saya lupa judulnya. Itu Pak Merdeka yang tahu tuh. Yang mana? Yang tadi Ibu tadi nyanyi itu saya lupa judulnya apa ya? Nadanya gimana? Oke. Yesus sejauh doa. Jadi lupa. Nah, Yesus sejauh doa. Kak Andre. Boleh Pak Bombom? Nanti dulu, ini lagi puji-pujian ini. Tunggu kasih Iya, silakan. silakan. Ibu Abre menyanyi dulu. Ada fans yang lirik apa yang suruh nyanyi? Yang tadi Pak itu yang Ibu tadi nyanyi itu loh, saya lupa apa judulnya ya. Mungkin kawan-kawan ingat. Apa lagu itu?
Yang mana ya? Oh, waktu Tuhan ya? Waktu Tuhan pasti yang terbaik itu bukan? Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bukan? Oh, Bapak engkau sungguh baik, Bapak engkau sungguh baik. Oh, Bapak Ibu engkau Nina. sungguh baik. Ibu Nina. Bapak, Baik. engkau sungguh baik. Coba suaranya berapa dulu? Biar saya cari. Di situ. Ayo Pak Bom Bom. Bapak, engkau sungguh baik. Lanjut. Di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat Tuhan ini. Pak saya sediakan bagi Gunaikan syukurku. Gunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Rahmat-Mu selalu baru. Dan tak pernah terlambat bagiku. Terlambat pertolongan besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Di sepanjang hidupku. Besar setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Amin. besar Setiamu. Sekali lagi besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Yes, haleluya. Ya, luar biasa. Oke. Tuh Pak Dhani mau tanya apa lagi tuh? Silakan. Silakan Pak Dhani. Kita diskusi, ayo. Ya, terima kasih Pak Bom Bom. Tadi saya hanya pengen menanggapi ya masuk. Dhani suara hilang ya? Di mute. Bentar ya. Oke. Oke, makasih Pak Bom Bom atas waktunya ya. Saya menanggapi apa yang dikatakan oleh Ibu Abri ataupun Mbak Abri tentang lagu-lagu. Memang itu bukan sesuatu yang krusial, tetapi yang krusial apa yang dikatakan Bu Abri itu adalah tentang siapa Tuhan kita, siapa yang menciptakan kita, dan bagaimana di saat kita menghadapi kehidupan setelah kematian. Nah, itu saya sebenarnya menarik di sisi ininya Pak Bom Bom. Apa yang dikatakan Bu Abri ataupun Mbak Abri tadi, di sisi inilah kita akan tahu. Di saat kita sudah mendapatkan kehidupan setelah kematian.
Nah, itu kan arahnya pasti ke sana. Kalau berbicara Tuhan, otomatis gambarannya adalah setelah kematian, kehidupan setelah kematian. Itulah yang kepastian tentang Tuhan. Kalau kita di dunia ini sifatnya mereka-reka, tetapi kalau di dalam Islam tidak mereka-reka. Di dalam Islam telah mendapatkan gambaran, mendapatkan peta istilahnya ya, gambaran dari Rasulullah SAW sebagai utusan Sang Pencipta alam semesta. Maka di dalam Islam untuk mendapatkan gambaran kehidupan setelah kematian sangat simpel dan sangat berkesinambungan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya kami sebagai umat Islam mengetahui siapa Sang Pencipta bagi umat Islam. Terima kasih. Oke, saya mau tanya sekarang sama Pak Dhani. Saya mau tanya Pak Dhani. Siapa dari antara umat Islam yang sudah berada di sorga? Siapa? Tolong tunjukin ayatnya. Saya mau jawab melalui lagu Pak Dhani nih. Sebentar. Berarti kitab Pak Dhani atau tadi statement Pak Dhani tidak bisa Pak Dhani tunjukkan secara otentik. Betul ya? Iya. Ya, itu karena hanya gambaran. Hanya gambaran. Kalau di Kristen dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu kira-kira sudah ada 4 orang yang sudah sampai di surga. Yang pertama, Henok. Dia bergaul dengan Elohim selama 300 tahun dan dia diangkat hidup-hidup ke sorga. Yang kedua, Nabi Elia disaksikan oleh 50 nabi dan juga Nabi Elisa. Dijemput pakai kereta yang berapi. Bajunya tertinggal, semua pakaian tertinggal. Dia naik ke sorga dengan kereta yang berapi itu. Jelas ya? Berarti di sini kita melihat sorga Kristen bukan sorga dongeng. Karena sudah ada 4 orang yang ke sorga. Yang ketiga adalah Stefanus ketika dirajam dengan batu sampai mati, dia melihat langit terbuka. Dan Yesua HaMasyiah berdiri menyambut dia. Ada ayatnya Pak Bombo bisa kasih. Yang keempat, Rasul Paulus. Dia berkata 14 tahun yang lalu. Ya, aku tidak tahu di mana, tetapi aku diangkat ke sorga, ke sorga tingkat ketiga. Ada ayatnya semua. Jadi sorga Kristen bukan dongeng, bukan cerita, bukan mudah-mudahan, tetapi sebuah kepastian. Terima kasih.